Halo teman-teman semua, lanjut lagi episode 13 drama We Are Breaking Up. Di episode ini mereka akan menghabiskan waktu bersama sebelum putus. Episode mengandung bawang guys. Diawali dari Jae-guk yang diam-diam membawa mobil Dohun untuk mengantar Young-una ke kantor. Mereka berdua saling meyakinkan diri masing-masing kalau ini adalah pilihan yang tepat. Mereka tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Strong banget dah cinta mereka. Dan mereka ingin berpisah dengan tersenyum, melewati hari-hari terakhir dengan kebersamaan. Mereka yang tegar, penonton yang gak kuat. Aduh. Kisah mereka berbeda dengan Dohun dan Jisuk. Pasangan yang lagi berbunga-bunga ini udah dapat restu dan dukungan dari ayah Jisuk. Jisuk juga gak nyangka ada laki-laki yang mencintai dia apa adanya. Mereka berdua saling beruntung memiliki satu sama lain. Setelah mengantar Dohun, Jisuk gak sengaja melihat Suho dengan pelakor Min Kyung. Jisuk dengan gayanya memperingati Suho jika macam-macam lagi. Si Suho malah kaget. Keberhasilan acara pertunjukan tim Sono membuat Young-una ditelepon para desainer dan orang-orang penting di dunia fashion. Rekan kerjanya juga bangga memiliki Young-una yang selalu punya ide kreatif dan selalu sukses di setiap acara. Ji-hyung dengan gaya songongnya malah membanggakan dirinya. Katanya karena dialah Oliver masuk di acara ini. Ji-hyung, kamu cocok banget sama peran ini. Direktur Ko menguping pembicaraan tim Sono. Akhirnya sekarang dia pun pura-pura baik dan mengambil hati Young-una. Dasar Direktur Ko, padahal dulu sering cekcok dan gak setuju sama ide-ide Young-una. Ibarat lagi naik daun, Young-una pun ditawari wawancara oleh majalah global yang sangat terkenal. Kebahagiaan yang bertubi-tubi buat Young-una. Young-una akan menjadi desainer Korea pertama yang muncul di majalah tersebut. Wah, debak. Nari dan yang lain sibuk memikirkan baju yang mana yang akan dipakai Young-una. Berasa ya kebahagiaan tim ini. Terus, Jisuk malah menawarkan diri ingin diwawancara juga. Tak hanya majalah itu yang melirik Sono. Sekarang, Mall Hills juga menginginkan Sono kembali. Si mata keranjang ini menyuruh Yujung meminta Sono kembali. Pusing gak tuh Yujung? Udah sempat sombong ngeluarin Sono dan sekarang dia harus memohon. Walaupun karir Young-una udah membaik, dia tidak lupa menghabiskan waktu dengan Jae-guk. Kali ini Young-una mengajak makan Jae-guk. Ternyata bukan makan di restoran guys, malah masak-masakan di dapur. Tapi quality time banget sih. Mereka terlihat bahagia juga. Tapi setelah itu mereka kembali membahas perpisahan yang akan mereka lakukan. Sakit gak berdarah, baru juga merasa bahagia. Kedua orang tua Young-una masih marahan. Selama proses perceraian ini, ibu Young-una sama sekali tidak mau mengurus kebutuhan sehari-hari suaminya. Katanya mereka itu udah seperti orang asing. Ayah Young-una mulai sadar sekarang kalau kesuksesannya selama ini karena istrinya yang selalu mengurusnya. Walaupun begitu, berantemnya mereka ini malah buat lucu guys. Kembali ke Yujung, dia memohon agar Sono berjualan di mallnya lagi. Kemudian tiba-tiba dia tanya, jika Young-una mencintai Jae-guk, pasti Young-una bisa juga melepaskan Jae-guk. Aduh, pertanyaan atau nguji doang nih Yujung. Tapi jawaban Young-una keren. Walau sejauh apa jarak mereka, tidak akan menghilangkan rasa cintanya kepada Jae-guk. Wah, jawaban bucin tingkat tinggi nih. Penyakit Misuk udah menyebar ke seluruh tubuhnya. Anaknya yang masih TK ini mengingatkan Misuk minum obat. Kasihan sekali lihatnya, masih kecil udah dipaksa dewasa oleh keadaan. Walaupun keadaan Misuk makin parah, dia gak lupa menghabiskan waktunya dengan kedua sahabatnya. Kali ini mereka akan membuat kimchi. Ternyata guys, Misuk sebenarnya udah tahu hubungan Suho dengan pelakor Min Kyung. Misuk malah ingin mengikhlaskan suaminya dengan Min Kyung. Pantesan aja kemarin dia juga menitipkan anaknya ke Min Kyung. Tegar sekali hatimu Misuk. Jisuk yang malah nangis dan gak terima. Terus Young-una cuma diam, gak tahu mau bilang apa lagi. Dia juga kasihan lihat sahabatnya ini. Kisah cinta Young-una gak kalah menyedihkan dari kisah Misuk.
Yang Una menguatkan dirinya untuk bisa melewati semua perpisahan ini. Bukan hanya pisah dengan Jae-guk, orang tuanya juga akan berpisah. Terus Yang Una juga akan berpisah dengan Mi-suk. Gimana penonton gak sedih? Adegan di dramanya mengandung bawang terus. Kebayang gimana sedihnya ditinggal orang-orang yang kita sayangi, guys. Pasti sakit banget. Keesokannya, Yang Una berangkat kerja dengan Jae-guk lagi. Mereka berdua sama-sama membohongi diri masing-masing. Yang Una membatalkan wawancara ini. Karena dari semua pertanyaan yang akan diajukan, hanya mengangkat dan menonjolkan kehebatan Oliver. Sono hanya dijadikan properti di kesempatan ini. Jahat banget majalahnya. Padahal mereka adalah majalah Korea, bukan majalah internasional. Siapa juga yang mau direndahkan seperti ini? Dan ternyata majalah ini berteman baik dengan Yoo-jung. Dan si Yoo-jung sejak lama sudah iri dan mengagumi Yang Una. Wah, fakta mengejutkan. Yoo-jung iri dengki ternyata selama ini. Mi-suk rupanya membuat kimchi juga untuk Min-kyung. Dia sengaja menyuruh Min-kyung untuk mengambilnya ke rumah. Apa kira-kira yang akan disampaikan Mi-suk ya? Terus orang ketiga dalam hubungan Jisuk pun muncul. Jimmy mantannya memohon balikan dengan Jisuk. Tapi Jisuk udah gak tergoda lagi. Karena sekarang dia udah punya Dohun yang sangat mencintainya. Kena mental gak tuh Jimmy? Jae-guk benar-benar akan pergi ke Paris. Waktu yang mereka lalui jadi buat melo. Ibu Jae-guk rupanya baru tahu kalau Jae-guk akan kembali ke Paris lagi. Kaget dan bingung ibu Jae-guk. Memilih terima Yang Una atau Jae-guk pergi ke Paris lagi. Gak sulit pilihannya, terima Yang Una aja bu. Lalu Yang Una mengosongkan jadwalnya untuk kencan dengan Jae-guk. Dia terus memperhatikan Jae-guk, seolah-olah ini hari terakhir mereka. Adegannya pas banget kayak perpisahan gitu guys. Lagi sayang-sayangnya dipaksa pisah sama keadaan. Dohun dan ayah Jisuk bertemu secara diam-diam. Karena ayah Jisuk gak mau putrinya tahu. Terus ayah Jisuk sangat terkesan dengan Dohun. Dan sekarang dia ingin Dohun menjalin kerjasama yang lebih dekat lagi dengan Diwan. Namun percakapan mereka ini didengar sama si Jimmy. Terus Jimmy memutarbalikkan fakta. Dia bilang kalau Dohun mata duitan dan hanya mengejar harta Jisuk. Wah, dasar orang ketiga buat masalah aja. Di akhir episode ini, tiba-tiba ada email dari Oliver yang ingin merekrut Yang Una secara resmi. Ayah Jisuk kelihatan marah. Apakah ayah Jisuk akan menyetujui ini? Sementara itu, Yang Una dan Jae-guk lagi perpisahan. Saat Dohun menelpon Jae-guk, Yang Una lah yang mengangkatnya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka akan pergi berdua ke Paris? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.